Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan diskusi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dengan materi kode etik guru dan bimbingan konseling. Yang sama-sama kita hormati itu kepada Ibu dosen Rahmi Dwi Febriani sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadilah Ramadhani dengan NIM 2029083 dan rekan saya Ovelia Zitri Fortuna dengan NIM 202311131 dan rekan saya satu lagi yaitu Putri Hasanah dengan NIM 202331132. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian kode etik guru dan bimbingan konseling. Adapun pengertian kode etik guru dan bimbingan konseling. Nah, menurut Sidi Gejabla, kode etik itu ialah salah satu teori yang berkenaan dengan tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya sejauh mana bisa ditetapkan oleh akal sehat manusia. Adapun menurut Ramali dan Pamuncak, kode etik itu adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku yang benar dalam suatu profesi. Sehingga kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana harusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Nah, kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling di Indonesia. Adapun pada slide 5 dan 6 yaitu mengenai tujuan kode etik. Nah, tujuan kode etik itu yang pertama adalah panduan perilaku berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan BK. Yang kedua itu membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi seperti ABKIN. Yang selanjutnya itu landasan dan arah menghadapi permasalahan dari dalam dan mengenai diri anggota asosiasi. Tujuan keenam yaitu bila organisasi profesi BK adalah kaidah, nilai, dan moral sebagai rujukan bagi anggota organisasi. Yang selanjutnya itu wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Mungkin sekian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ovelia Zitra. Kepada Ovelia, kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat, serta dengan misi tugasnya. Menurut Oteng Sutisna, bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung, serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Selanjutnya yaitu dasar kode etik bimbingan dan konseling. Dasar kode etik bimbingan dan konseling terbagi atas dua. Yang pertama yaitu Pancasila, dengan mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kode etik guru dan BK, di mana ruang lingkup guru kode etik guru dan BK meliputi keseluruhan peranan guru itu. Yang pertama yaitu guru sebagai pengewantahan nilai-nilai. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola hubungan antara guru, bahan pelajaran siswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu guru sebagai
Psychological Architect yang mencakup sub-peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Planning Units of Interaction. Yang kedua, Diagnosing Student Learning Difficulties. Yang ketiga, Prescribing Appropriate Learning Activities. Yang keempat, Relating Learning Experience to Individual Pupil Interest. Yang kelima, Organizing Curriculum. Yang keenam, Evaluating Pupil Progress. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ophelia. Materi selanjutnya atau materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Hasanah. Kepada Putri, disilakan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kode etik guru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan makna tersendiri bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling, dan melahirkan berbagai peraturan pemerintah sebagai peletakan dasar pelaksanaan undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah nomor 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 mengatur tata laksana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta mengakui sepenuhnya tenaga guru dan tenaga lain yang berperan dalam dunia pendidikan selain guru. Peluang lain yang memberikan angin baru bagi pengembangan bimbingan dan konseling adalah SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 026 Tahun 1989 yang menyatakan adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan sejajar dengan kegiatan belajar. Peraturan pemerintah tersebut memberikan legalisasi yang cukup mantap bagi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kode etik BK. Yang pertama ada pembimbing menghormati harkat klien. Yang kedua, pembimbing menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, pembimbing tidak membedakan klien. Yang keempat, pembimbing dapat menguasai dirinya dalam arti kata, kekurangan-kekurangannya, dan prasangka-prasangka pada dirinya. Yang kelima, pembimbing mempunyai sifat rendah hati, sederhana, dan sabar. Yang keenam, pembimbing terbuka terhadap saran yang diberikan pada klien. Yang ketujuh, pembimbing memiliki sifat tanggung jawab terhadap lembaga ataupun orang yang dilayani. Yang kedelapan, ada pembimbing mengusahakan mutu kerjanya sebaik mungkin. Yang kesembilan, pembimbing mengetahui pengetahuan dasar yang memadai tentang tingkah laku orang serta teknik dan prosedur layanan bimbingan guna memberikan layanan sebaik-baiknya. Yang kesepuluh, ada seluruh catatan tentang klien bersifat rahasia. Dan yang terakhir yaitu suatu tes hanya boleh diberikan kepada petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Nah, yang terakhir kita membahas tentang rumusan kode etik BK. Yaitu yang pertama ada pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Nah, yang ketiga ada pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang, maka seseorang pembimbing harus dapat menyimpan rahasia klien, menunjukkan penghargaan yang sama pada berbagai macam klien. Pembimbing tidak diperkenan menggunakan tena pembantu yang tidak ahli, menunjukkan sikap hormat kepada klien, meminta bantuan ahli di luar kemampuan stafnya. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Anggaran rumah tangga ABKJN atau bab JJ pasal 2. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kata salah dan jangkal, kami mohon maaf karena kekurangan itu mutlak datangnya dari kami pribadi. Nah, kepada teman-teman semuanya, jikalau ada pertanyaan dan pernyataan, mohon disampaikan di forum diskusi yang telah disediakan di e-learning. Kepada teman-teman semuanya, kami persilahkan untuk mengisi e-learning yang telah disediakan.
Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.